Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Furkan Al-Zuhri, NIM 250100078. Di sini saya akan menjelaskan proyek UAS akhir UAS saya, yaitu mata kuliah Desain Web. Personal Portofolio Website. Baik, di sini ada tampilan website saya atau tampilan portofolio saya. Warna utama yang digunakan adalah krim sebagai latar belakang, peach sebagai aksen utama, ungu lembut sebagai aksen sekunder, dan coklat gelap untuk teks. Layoutnya terdiri dari ada 6, yaitu home, about, skill, portfolio, experience, contact. Dimana pada bagian home di sini ada nama saya, foto profil, deskripsi mahasiswa Universitas Bumi Gora, dan di sini jika kita menekan tombol project saya, dia otomatis pergi ke portofolionya. Dan ada tombol hubungi saya untuk mengetahui atau untuk mengirim pesan. Nah, selanjutnya pada bagian about, biodata singkat saya seperti nama, NIM, alamat, email, dan moto hidup, riwayat pendidikan, dan tujuan karir. Selanjutnya ada bagian skill, kemampuan apa saja yang saya miliki, kemampuan teknis dan kemampuan non teknis, dan seberapa persen kemampuan teknis dan non teknisnya. Selanjutnya ada pada bagian portofolio, yaitu 4 proyek yang pernah saya kerjakan, seperti mata kuliah sistem basis data, komunikasi data jaringan, algoritma dan struktur data, dan desain web. Di mana di sini menampilkan deskripsi dan teknologi apa yang digunakan. Pada bagian experience atau pengalaman saya, seperti masuk organisasi intrasekolah sebagai anggota, dan juga SMA ada sebagai anggota KPPS dan juara lomba ajan tingkat SMP. Dan di sini ada sertifikat dan prestasi. Saya memasukkan foto penghargaan, ada penghargaan sebagai anggota penyelenggara pemilihan umum, ada juara 1 lomba ajar tingkat SMP, dan ada foto dan ada sertifikat kenaikan sabuk karate do inkanas. Selanjutnya di sini ada di bagian kontak, di mana di sini bisa menghubungi saya. Ada email saya, alamat, nomor telepon, dan di sini ada logo Instagram dan TikTok. Jika kita menekan tombol Instagram, dia otomatis terhubung ke profil Instagram saya. Baik, saya akan menekan Instagram saya. Oke. Jaringan. Oke, lanjut. Begitu juga dengan TikTok, dia otomatis akan terhubung ke Instagram saya. Selagi menunggu Instagramnya loading karena jaringan, di sini untuk masukkan nama siapa yang ingin menghubungi saya. Misalnya saya masukkan namanya di sini, dan di sini emailnya, dan tulis ingin mengirim pesan apa. Misalnya saya memasukkan minimal 10 teks di sini.
dia otomatis ada tulisan pesan terkirim. Saya akan segera merespon. Jika pesannya gagal, misalnya dia akan muncul email tidak valid dan pesan minimal 10 karakter. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan struktur projectnya. Di mana struktur project ini ada kita membuat foldernya dengan nama source code. Di mana source code ini isinya ada index sebagai halaman utama, ada style CSS sebagai semua gaya visual, ada JavaScript sebagai kode JavaScript, dan di sini ada image, dan di dalam image ada aset untuk menyimpan project-project dan sertifikat. Dan di luar aset ada foto profil 1 dan foto profil 2. Fungsi indeks ini untuk saya menggunakan elemen HTML5 semantik. Style CSS-nya semua gaya termasuk layout, warna, tipografi, dan responsif. Begitu juga strip Java, semua interaktivitas, menu mobile, validasi from, smooth scroll, back to top, animasi skill bar. Dan di image atau asset ini semua aset gambar dikelompokkan dalam satu folder untuk kemudahan pengelolaan. Saya akan menjelaskan fitur HTML-nya. Di sini fiturnya yaitu struktur semantik menggunakan header, nav, section, footer, serta elemen heading, paragraf, dan daftar. Navigasi, menu dengan tautan internal, home, about, skill, portfolio, experience, dan kontak. Formulir kontak seperti elemen from dengan input text, email, text area, dan tombol submit. Gambar, semua gambar menggunakan teks img atau properti background image untuk menu thumbnail, portofolio, dan sertifikat. Dan juga ada meta text sebagai card viewport untuk meresponsif dan judul halaman. Terakhir, external records, Google Fonts, Interplace, Playfair, Display, dan font Awesome untuk icon. Selanjutnya saya akan menjelaskan fitur CSS-nya. Pada bagian fitur CSS ini ada variabel CSS custom properties, mendefinisikan warna, bayangan, radius, transisi, dan font di root, memudahkan konsistensi dan perubahan global. Layout dengan CSS grid digunakan pada bagian hero, about, skill, portfolio, experience, dan kontak untuk menyusun konten secara rapi. Flagbox dipakai untuk navigasi tombol, badge, dan elemen-elemen kecil lainnya. Efek grass morphing pada navbar saat di scroll, background filter, serta kartu kontak dan portofolio yang menggunakan latar transparan, animasi dan transisi, progres biar bergerak dari 0% ke nilai target saat muncul di layar. Tombol dan kartu memiliki efek hover, naik bayangan, perubahan warna border. Hamburger, menu berubah menjadi tanda silang dengan transisi halus. Responsifnya menggunakan media queries pada lebar 992 px pada tablet dan 600 px digunakan pada smartphone. Mengubah grid menjadi satu kolom, memperkecil ukuran font dan gambar, serta mengaktifkan menu hamburger. Terakhir, saya akan menjelaskan
fitur JavaScript-nya. Responsive navigation menu saat layar 992px. Tombol hamburger muncul, klik tombol akan menampilkan atau menyembunyikan menu dengan transisi halus. Setiap item menu juga menutup menu setelah diklik. From validation atau validasi from contact, nama tidak boleh kosong. Jika namanya kosong, email akan muncul harus valid. Seperti ada kayak tadi nama domain.com. Nah, itu jika harus diisi. Pesannya minimal 10 karakter. Jika ada kesalahan akan muncul pesan error. Dan jika valid muncul pesan sukses dan from di reset. Nah, selanjutnya tadi ada animasi smooth scrolling. Semua tautan internal, misal about, saat diklik akan menggulir halaman secara halus tanpa lompatan menggunakan scroll into view. Behavior smooth. Dan terakhir ada back to button, tombol panah ke atas tadi muncul setelah pengguna menggulir lebih dari 500 pixel atau sampai scrolling sampai terakhir. Skill bar animation progress. Pada bagian skill hanya bergerak dari 0% ke nilai target. Ketika bagian tersebut terlihat di layar menggunakan intersection observer, hal ini memberikan pengalaman visual yang lebih menarik. Misalnya di sini. Nah, di sini ada bagian buttonnya. Jika kita pencet ini muncul titik 3. Nah, di sini ada home, about, skill, portfolio, experience, dan kontak. Saya akan mengklik ulang logo universitas. Saya akan mengklik ulang logo Instagramnya. Oke. Dia otomatis langsung terhubung ke profil Instagram saya yang sudah saya masukkan di HTML. Begitu juga TikTok. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.